وزدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا. Masya Allah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap telinganya? Telinga dibuka, mulut dikunci ya. Mulutnya dikunci. Halo, mulutnya dikunci, telinga dibuka. Kita memulai pengajian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kata para ulama, kalau khutbah, khitbah, muhadharah tidak menyebut tahmid. Kemarin pelajaran kelas berapa itu namanya ceramah kok nggak menyebut tahmid, nggak ada sholawat, namanya batra, al khutbah al batra. Kalau nggak menyebut sholawat Nabi, namanya asyauha. Maka para ulama salafuna soleh dari dulu hingga yaumil qiyamah insyaallah, kalau ceramah khutbah pasti ada tahmidnya, pasti ada sholawatnya, supaya tidak disebut batra. Batra itu artinya apa? Mabtur, yang anggota tubuhnya itu putus, teramputasi ya. Syauha itu cacat. Maka pidato yang bagus, bacalah bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Begitu ya. Ini sudah menjadi sunnah salafun saleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada detik ini kita diberikan umur panjang. Dunia masih heboh dengan covid-covidan ya. Yang terbaru adalah Rikon datang ya. Setelah itu Pak D Rikon ya. Setelahnya Bule Rikonah ya. Entah apa lagi ya. Biarlah virus itu bermutasi sesuai kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga harus selalu bermutasi. Ilmu kita harus bermutasi. Mutasinya jangan melemah. Kalau virus COVID sudah melemah sekarang dari varian Delta yang mematikan ke varian Omikron yang kata para ahli tidak mematikan. Tapi kalau kita mutasi, semangatnya mutasinya, kalau perlu bukan mutasi, semangat kita itu harus naik. Mutasi itu pindah ke samping. Kalau naik itu apa namanya? Kalau pegawai dinaikkan pangkatnya apa jenenge? Ya ono istilahnya, aku lali ya. Kalau dipindah nggak naik namanya mutasi. Tapi kalau dipindah naik jabatannya namanya, sampai nggak tahu jadi pegawai ya. Ustadz lupa namanya ya. Pokoknya begitu. Mudah-mudahan semangat kalian semakin ilmunya semakin bertambah. Hafalan Qurannya semakin melekat. Amin ya rabbal alamin.
keinginannya juga menyala-nyala. Jangan semakin lama semakin kayak kerupuk ya, melempong. Naudzubillah. Ya, tadi Ustadz ngisi pengajian ibu-ibu ya dan bapak-bapak, parenting gitu loh ya, di rumah tahfidz ya. Itu pertanyaannya begitu, Ustadz, anak saya itu kalau sudah hafal 3 juz ya, itu kemudian bosan. Apa saya harus ganti guru gitu ya? Harus ganti guru atau bagaimana? Pertanyaan khas ibu-ibu ya. Nah, memang gitu ya. Kita itu lama-lama memang mengalami titik jenuh. Itu manusia. Kalian juga begitu. Kadang-kadang kok bete. Kalau istilah sekarang gabut. Ya. Istilah sekarang, kalau istilah dulu bete. BT itu singkatannya apa ya? BM nek iku ya, bad mood. Nek BT bad tension. Tensinya elek. Kalau istilah sekarang gabut ya, gabut. Aneh-aneh istilah itu berkembang ya. Nah, yang istilah saja berkembang ya. Kalian yang betul-betul apa tadi bosen dan lain sebagainya, supaya tidak bosen, istilahnya diganti, jangan bosen. Ya, kita itu harus kreatif. Saya jawab begitu ya, harus kreatif. Innal quluba latamallu kama tamallul abdan ya, kata sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan hati itu juga bosan sebagaimana tubuh kita letih ya. Innal quluba tamallu kama tamallul abdan. Lalu solusinya apa kata Ali bin Abi Thalib ya, sahabat Ali bin Abi Thalib? Fabhasu taraifal at-taraif ya. Taraif itu apa? Kisah-kisah yang lucu ya. Jadi cari hiburan gitu ya. Hiburan itu bisa macam-macam ya, bukan hanya nonton ya, pokoknya bisa macam-macam. Maka guru kadang-kadang ngajak kalian jalan-jalan, guru kadang ngajak-ngajak ya, ustazah yang halaqah kadang makan-makan ya. Itu bagian dari apa? Tarwihun nafsi ya, tarwihun nafs. Jadi kalau ada yang gabut tidak usah bingung ya. Alhamdulillah. Kalau ustadz kalau lagi gabut baca Quran, masya Allah. Nek ngono ya, jos ya. Biasanya ustadz itu begitu tak? Perhatikan ya. Kalau sudah baca Qurannya itu, tilawahnya itu rada berkurang, ini hati itu gundah gulana gitu ya. Tapi kalau baca Qurannya itu apa, teratur ya, insya Allah nggak ada gabut-gabutan ya. Nah itu coba ya, seperti itu kalian jaga tilawahnya setiap hari, insya Allah gabutnya hilang, insya Allah. Amin dong. Coba diamalkan ya. Ya. Iku sing gabut-gabut mesti tilawai keteteran itu ya. Mana? Alaysa kadzalik am? Kaifa? It's right? Is it right? Yes ya. Kita ngaji insyaallah. Oh belum sholawat tadi. Sholawat kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya, kalau kita cinta Rasul, kita bersalawat kepada Rasul, kita hatinya diterangi dengan cahaya sholawat ya, insya Allah. Lalu yang gabut-gabut juga kalau kita rajin bersolawat dihilangkan oleh fadilah sholawat
bid'ah ya. Karena sholawat Nabi itu termasuk amalan yang bisa untuk apa saja ya. Kita niatkan, ya Allah hilangkan gabut saya ya Allah dengan aku bersolawat kepada Nabi. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, hilang gabutih. Nah, ya ditambah begitu boleh saja. Yuk kenapa nggak boleh niat gitu ya? Ya, yang penting sholawatnya benar ya. Kalau niat bisa gantikan ini. Baik, kita lanjutkan pengajian kita di halaman 22 ya. 21 atau 22? Ya bunaya idza ra'aita ini ya. Taib ya, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita baca bermanfaat dan bagi musannifnya diberikan fadilah dari karangan beliau ini. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatis salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya bunayya, wahai anakku, idza ra'aita fi tariqika ghawgha'an aw fi'atan yadribu ba'duha ba'dan fa iyyaka an tu'arrija 'alaihim aw taqtariba minhum. Wahai anakku, jika engkau melihat idza ra'aita fi tariqika, dalam jalanmu lagi pelaku ya, terus weruh ngelihat apa? Ngelihat what's the meaning? I don't know. Kasino Indro. Itu bisa berarti safalah minan nas ya, orang yang sufla ya, orang yang ecek-ecek ya, atau suara bisik, orang lagi heboh jualan apa 15 ribu ya gitu ya misalnya, atau lagi ya heboh lah, bersuara ya. Aufi'ah, kelompok yang yadribu ba'duha ba'dan, masing-masing pukul-pukulan ya. Yadribu ba'duha, sebagiannya memukul sebagian yang lain. Gelut kelai, pukul-pukulan, antem man. Loh, ono ta? Ada yang gitu, lihat, pernah? Di pondok nggak ada ya? Ada juga antem-anteman. Astagfirullah. No tak di sini. Kok gak tahu kerungu Ustaz ya? Iya, adanya lirik-lirikan. Ya, adanya nesu-nesuan. Ya itu manusiawi lah ya. Apa yang kita lakukan? Fa iyyaka an tu'arrija 'alaihim aw taqtariba minhum. Maka jangan sekali-kali engkau ya, Araja ya, mi'raj, mendekat ya, mendekat mereka, nggak usah ikut campur, nggak usah mendekati yang sedang kelai. Farubbama kana dzalika sababan liihanatik, maka boleh jadi rubbama ya, boleh jadi kana dzalika, hal itu akan menjadi sababan, penyebab liihanatika, bagi kehinaanmu. Kalau kita ikut campur, nggak tahu masalah, nggak tahu apa, jagoan misalnya ya, kita ikut terlibat, maka bisa kita terhinakan. Bahkan au ittihamika bisyai'in anta bari'un minhu, atau anta minhu bari'un ya, atau kamu dituduh. Ittiham itu tertuduh, muttaham orang yang tertuduh dengan sesuatu, bisyai'in dengan sesuatu,
yang anta minhu bariun, engkau darinya itu bari itu enggak berdosa, enggak terlibat, bebas alias ya. Bara'atum minallah, itu kan artinya berlepas tangan, bebas. Bari itu innocent. Bisa juga kalau dalam bahasa Inggrisnya innocent itu apa? Not guilty ya, tidak bersalah ya. Innocent itu tidak bersalah. Jadi kalau kita nggak tahu masalah, orang lagi kelahi nggak tahu masalah apa-apa, lalu kita ikut-ikutan, nah bisa-bisa kita terhinakan, bisa-bisa kita yang dituduh. Sekarang itu banyak modus di jalanan, di kota-kota besar, di Jakarta ya misalnya, pura-pura kelahi, sudah kong kali kong ya. Kalau ada orang lewat yang kira-kira rodok soleh itu, dua orang ini kong kali kong pura-pura kelahi. Wah, nanti kan orang soleh ini kan ingin menenangkan, melerai kita, tidak taunya copet ya, tidak taunya lah. Itu sering di beberapa video ada modus seperti itu di kota. Nah, di sini musannif kitab ini memberikan taujih kepada kita, jangan ikut campur sesuatu yang malaisa laka bihi ilmun ya, seperti itu. Ya bunayya idza ta'adda 'alaika ahadun fi tariqika min 'amatin nasi fala tuqabilil 'udwana bimislih. Wahai anakku, jika seseorang di jalanmu kemudian tiba-tiba ta'adda 'alaik ya, menyerangmu, memusuhimu. Kita lagi di jalan tiba-tiba ada yang memusuhi kita. Ya, nggak tahu jeruntungnya. Yang memusuhi itu min amatin nas, dari umumnya orang umum. Maka apa yang kita lakukan? Fala tuqabilil udwan bimislih. Jangan engkau hadapi permusuhan itu dengan permusuhan serupa. Jadi kalau ada orang tiba-tiba nyerang kita, memusuhi kita, jangan dilawan. Nasihatnya begitu. Nah, tetapi bagusnya wa'fu amman dolamaka ya, tentunya kita melihat-lihat juga ya, mengampuni ya orang yang mendalimimu. Nah ini bagusnya begitu, ngalah saja ya, ngalah. Maka kalau kita ngalah, memaafkannya, yarfa'illahu qadraka, Allah akan mengangkat ya kedudukanmu, kadar kedudukanmu. Nah, masya Allah. Jadi jangan kita ya temperamental ya. Kalau orang Jawa, insya Allah saya percaya itu ya. Biasanya orang Jawa itu ngalahan ya. Apa meneh wong Solo, keturunan Solo, wah ya. Mboten napa-napa kula ya, gitu ya. Tapi kalau orang luar Jawa kadang-kadang ya, wah, kalau ada yang menyinggung kita, lawan, nah, gitu katanya ya. Dulu saya pernah diceritakan ya. Saya tidak menyebut selain Jawa, takut nanti menyinggung perasaannya, karena hari-hari ini lagi sensitif. Hari-hari ini lagi sensitif, isu SARA ya, isu SARA lagi sensitif. Kemarin tentang Sunda, setelahnya tentang Kalimantan ya, itu menjadi isu nasional. Dan bahkan yang terakhir saya sebut tadi, yang melemparkan isu menyinggung Kalimantan itu sudah ditangkap polisi ya. Ya Allah, padahal maksudnya tidak seperti yang apa namanya, yang dikatakan, yang tersurat, yang tersirat tidak seperti yang tersurat. Nah, jadi di sini kita diarahkan agar mudah memaafkan.
orang yang sekalipun mendolimi kita. Ini sifat orang yang beriman, ya. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kalau lagi marah kita kadhiminal ghaidha, redam kemarahannya. Astagfirullah. Kalau kita lagi berdiri marah, duduk begini, ya. Kalau duduk masih marah, tiduran. Kalau tiduran marah, kepulang. Atau berwudu, kata Rasulullah. Berwudu. Innal ghadaba ya minasyaitan wasyaitanu minan nar. Fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda, kata Rasulullah. Marah itu berasal dari setan. Setan itu terbuat dari api. Maka apabila salah seorang di antara kalian marah, berwudulah. Wudu itu pakai air. Api padam oleh air. Itu kadhiminal ghaid, ya. Jangan menuruti amarah. Jangan menuruti amarah. Sebab kalau sudah marah, innan nafsa la ammaratun bisu. Kalau kita emosi bawaannya tidak kita kendalikan, tapi kita turuti emosi kita, maka akan menggiring kita kepada keburukan. Di sini ada bisikan-bisikan, ya. Iku koncomu sing sok-sokan iku lho. Oh. Anu wae, fitnah, difitnah. Nah gitu. Ya. Setan itu apa? Menyuruh kita untuk berbuat al-adawata wal baghdha. Innama yuridu syaitanu, ya, al-baghdha, ya, al-adawata wal baghdha. Setan itu menginginkan dari kita bermusuhan. Itu memang senang setan. Kalau kita bermusuhan dengan teman, setannya tepuk tangan, ya. Tepung setan, gelut. Nah, gitu ya. Setan itu suka agar manusia itu bermusuhan. Ya, maka santri harus orang yang terdepan menghadapi setan itu. Jangan turuti setan. Jangan turuti setan. Kalian itu diadu oleh setan supaya bermusuhan. Kelas 1A musuhan kelas 1B, itu setan. 1B musuhan 1C, itu setan. Ya, 2A dengan 2B, itu setan kalau bermusuhan. Atau 2 dengan 3, 3 dengan 4. Kalau sampai seperti itu bisikan jangan dituruti. Kalau emosi, kendalikan, istighfar, ya. Astagfirullah, begitu ya. Sebut nama Allah, jangan dituruti. Wudu. Jangan juga jadi orang yang pendendam. Wal 'afina 'anil nas, itu bukan pendendam. Sudah memaafkan kok disimpan kebenciannya. Itu namanya bukan memaafkan, ya. Sudah memaafkan itu ya dilupakan keburukan orang. Itu sifat orang yang beriman. Wal 'afina 'anil. Maka orang yang beriman bukan pendendam. Nah, keburukan orang lain sudah diingat boleh, tapi tidak untuk diungkit-ungkit, apalagi kita mau membalas sakit hati. Nah, itu bukan memaafkan. Memaafkan itu sudah ka'alam yakun, ya, seperti tidak terjadi apa-apa.
Fahimtun ini di belakang paham nggak ini maksudnya ya? Suka memaafkan teman apa tidak? Harus suka. Kalau mau menjadi orang yang beriman, hakul iman, sebenar-benar iman, harus pandai memaafkan orang lain. Begitu ya. Baik. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dan ganjaran keburukan itu sesungguhnya keburukan yang serupa. Kalau kita melakukan keburukan, maka akan memperoleh keburukan. Balasannya nyuri. Balasannya di dunia dalam hukum Islam dipotong tangan, di neraka masuk dia ke sana. Na'udzubillah. Faman 'afa, kalau yang mengampuni, yang memaafkan, apalagi berbuat wa aslaha, berbuat kebaikan, fa ajruhu 'ala Allah, dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Duh kan asik kalau begini ya. Maka mikir akhiratlah kita ya. Kalian yang walaupun masih anak-anak, ajak mari kita mikirin akhir. Mengapa kalian walaupun masih usia kecil, sesungguhnya mungkin sudah dewasa. Ketika kalian haid ya, itu sudah dihitung pahala dan dosanya. Terutama dosa. Kalau dulu dosa nggak dihitung. Sebelum haid, dosa kalian tidak ditulis, pahalanya ditulis, tapi dosa belum ditulis kalau belum dewasa. Maka yang belum haid ini, yang kelas 1 misalnya atau kelas 2 ya, berarti sampean masih seperti kertas putih. Masya Allah ya, nggak ada dosa. Tapi kalau sudah usia 14 tahun, ditulis walaupun tidak haid. Aku kok burung haid nih. Loh, umurmu piro? Umurku 14. Yo wis dihitung dosa. Ya. Makanya ulang tahun itu penting juga ya. Mengingat kapan kita lahir, lalu tahu usia kita itu penting. Terkait dengan hukum tadi, terkait dengan agama. Sebab kalau nggak haid usia kita sudah 14, lalu kita lupa usia saya berapa ya. Aku umurku piro, gak ero misalnya ya. Misalnya, tapi kebangetan ya, kebangetan. Maka atau kita sebagai orang tua tidak mengingatkan, awakmu saiki wis usia 13, sebentar lagi 14, itu usia yang harus kamu perhatikan. Mengapa? Disitulah manusia, perempuan ataupun laki-laki wajib menjadi dewasa. Baik sudah haid atau belum. Kalau sudah haid berarti ya terhitung sejak haidnya itu. Iya. Halo. Yang belum haid ada di sini? Di Aina. Usianya berapa itu? Awake kok bongsor. Kalau sudah 15, 16 apa meneh, sudah kaplang itu jadinya ya. Sudah 2 tahun yang lalu dihitung dosa-dosanya. Makanya penting mau setingkatkan akhirat. Sebab kalau kita sudah dihitung amalan kita, penting bagi kita mengurangi dosa, menambah pahala. Ngono. Lemondo itu subhanallah mengajak kalian berpahala, mengajak kalian untuk menabung pahala, investasi pahala. Untuk apa kita memperbanyak pahala?
untuk sangu kita. Karena semua kita itu sairuna ilal akhirah. Semua kita itu pasti akan mati meninggalkan dunia, masuk ke alam barzah, alam kubur. Lalu di sana yang akan menyelamatkan adalah amalan kita, insyaallah birahmatillah. Maka hidup itu menumpuk dunia silakan saja, tapi dunia itu bekal kita untuk akhir. Mikirin dunia silakan saja, tapi jangan sampai melupakan akhir. Maka walaupun kecil, sudah dewasa, pikirkan amalan-amalan ukhrawi, ya. Iya kan? Seperti ngaji tahajud. Waduh, di sini kita lakukan. Alhamdulillah. Jadi wa ajruhu 'ala Allah. Bihadzal khuluqil jamil, dengan akhlak yang indah ini, adzabanallahu fi kitabihil aziz. Allah mengajarkan kita adab dalam kitabnya yang mulia Al-Qur'anul Karim. Tadi ayat yang kita baca itu surah Asy-Syura ayat 40, ya. Surat Syura ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka pandai-pandailah kita memaafkan, ya. Afa itu memaafkan. Iya. Santri PPDU sesama alumni harus rukun guyup. Makanya kita kasih wadah Ikadubi, Masya Allah. Ikadubi di Turki seperti saudara, Ikadubi di Jakarta seperti saudara, Ikadubi di Malang seperti saudara. Nek perlu besanan, Masya Allah. Besan, nah, Mbak Yu, aku dua anak lanang Mbak Yu, ya Masya Allah. Sampai ketok ini dua anak wedok wis umur piro? Iya. Masya Allah besanan, ya. Wong rabi itu wis mikir besan Pak Ustaz, ya. Ya Allah. Sekarang sudah musimnya ikadubi maupun ikadu itu apa mantenan, ya. Banyak yang sudah mulai mantenan. Ini minggu depan minggu tanggal 20 itu ada mantenan, ya. Ikadubi, Masya Allah. Entah kapan lagi yang lain menyusul lah. Ini yang angkatan ini siapa yang duluan ini nanti, ya. Nah, ya siapa tahu yang biar angkatan yang atas saja dulu Ustadz. Loh, gak ada pedomannya kalau jodoh itu, ya. Angkatan bawah mau semakin di depan kayak Yamaha ya gak apa-apa, ya. Itu jadinya angkatan Yamaha. Ya semakin di depan walaupun muncul belakangan tapi ingin memotong jalan, ya. Masya Allah. Lalu baru setelah punya anak bicara besanan. Wong Batam oleh wong Bali, Masya Allah, kan nanti ketinggalan motor mabur terus, ya. Ya. Mbak Yu di Batam sekarang lagi musim apa? Musim durian utuh. Masya Allah. Sini Bali ngono. Saya ini lagi musim turis. Ya. Karena Bali malah turis dibuka sekarang, ya. Katanya Om Brikot, tapi Om John dipanggil ke sini. Ayo sini. Malah apa itu hotel-hotel itu menyediakan fasilitas karantina, wisata karantina. Masya Allah, wisata karantina. Paketnya 5 hari. 5 hari karantina, tapi hotelnya di pinggir laut, ya. Gitu, ya, katanya karantina bubble, ya, bubble karantina, ya. Bu maksudnya apa itu, ya? Intinya golek duit. Karena saudara-saudara kita di Bali sudah lama dapurnya mengepulnya kurang membumbung tinggi. Sehingga
pemerintah di sana apa namanya memperhatikan itu ya, usaha pariwisata itu ya. Ya mudah-mudahan lah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya bunayya idza kharajta minal masjidi aw minal maskani li syira'i syai'in tahtaju ilaihi min ta'amin aw syarabin aw kiswatin aw nawi dzalik fala tata'arrad li munazati sufaha. Kalau engkau keluar dari masjid atau dari rumah, ini kasusnya tidak di pondoknya, untuk membeli sesuatu yang engkau butuhkan, min ta'amin, contohnya makanan, au syarabin atau minuman, au kiswatin pakaian, au nahwi dalik atau dan lain sebagainya, maka fala tata'arrad, jangan engkau melibatkan diri limunaza'ati sufaha, dalam pertikaian orang-orang yang bodoh ya. Nah ini jadi kalau kita pokoknya intinya jangan suka ikut campur lah. Wala tu'arid nafsaka li sama'i al-fatihim, juga jangan kita itu meletakkan diri kita untuk mendengarkan kata-kata mereka, sebab orang jalanan itu biasanya kata-katanya kotor ya, namanya saqafatut thoriq ya, makanya anjal. Kalau di Indonesia ada istilah anjal, tahu kerungu anjal? Anjal itu singkatan anak jalanan. Hirli itu apa? Anak pinggir kali. Biasanya dulu di Jogja waktu Ustadz, bahkan Ustadz pernah penelitian di situ dan pernah melakukan pembinaan anak-anak girli, anak-anak yang tinggalnya orang tuanya bersama orang tua, tinggalnya di pinggir kali. Kayak di sini Kampung Warna itu kan girli ngabe gitu. Nah, itu kalau di Jogja ada satu perkampungan girli yang mohon maaf dulu terkenal dengan lokasi buruknya ya, komplek apa itu jenenge ya, lokalisasi itu namanya di Kali Gajah Wong. Pernah Ustadz waktu aliyah melalui kelompok ilmiah remaja yang Ustadz ikuti ya, dulu Ustadz itu wakil ketua kelompok ilmiah remaja, dan ternyata Ustadz wakil ketua dulu ya. Baru ingat kemarin ketika di Jakarta ketemu ketuanya itu ya, loh awakmu disini lah wakil, loh iya tay, aku kok lali ya. Nah jadi Ustadz ini penelitian pengaruh lingkungan Kali Gajah Wong RT sekian kepada perilaku anak. Wih, temanya begitu. Lalu dari beberapa sampling yang kita lakukan, ternyata memang anak-anak kecil ya. Di sana itu alfadhuhum ya, kata-kata yang keluar dari mulut mereka itu banyak kata-kata kotor yang kita teliti ya. Ya kata-kata dewasa kotor dan lain sebagainya gitu. Nah ini makanya ar-rajulu ibnu bi'atihi ya, orang itu anak dari lingkungannya. Setelah penelitian itu kami waktu itu berinisiatif, ada musola di situ yang terbengkalai, kita hidupkan ya. Setiap kita buat giliran ya di situ, kita ajak mereka ngaji Al-Quran, kita buat taman Al-Quran di situ ya. Saya dulu ya melalui organisasi pelajar yang Ustadz ketuanya juga pada waktu itu, kita buat jadwal ngaji mereka. Nah ini ya, supaya ganti mulutnya dari kotor-kotor kepada Al-Qur'an. Lumayan kan, jadinya alif ba ta jim ha ho dal dal ra zai sin sin sod dha ta gai ka. Itu kan mulutnya indah kalau begitu ya. Lalu kita ajari ya, alhamdulillahi rabbil alamin, ya kan? Begitu ya. Kalau semula itu boro-boro alif lam alif ba ta sa,
mulutnya kotor, bahkan mereka gini, anak SD gini. Lah memang lingkungannya begitu ya. Subhanallah. Beberapa kali Ustadz malam-malam itu melakukan observasi, penelitian. Memang ini dalam rangka penelitian tugas dari kelompok ilmiah remaja pada waktu itu. Ustadz dengan teman Ustadz melakukan observasi ya. Waktu itu gelap ya, ada kalinya ya, nyebrang kali ada anjingnya. Lalu dua teman Ustadz itu ayo kamu di depan. Oh ini wati, padahal ya asli takut ya. Lalu Ustadz gak tengok-tengok belakang lagi. Ustadz ingat pesan guru waktu di kampung. Kalau ada anjing menggonggong, bacalah surat Yasin ayat sumum bukmunong yung bahum. Wah, sumum ya, sumum. Gak tengok kanan, gak tengok kiri, apalagi nyeluk teman ya. Sumum langsung naik jembatannya, jembatan bambu kayak di situ ya. Wah, setelah sampai di seberang baru nengok ke belakang, loh rupanya sendirian aku, ya Allah. Teman Ustadz yang 2 orang itu rupanya nggak ngikut dari tadi, cuma Ustadz akhirnya yang sumum Ustadz berarti ya. Nggak lihat siapa yang lihat ini depannya, saking takutnya ada anjing di situ, ya Allah. Tapi alhamdulillah selamat, anjingnya tetap menggonggong sih, cuma nggak ngejar ya, alhamdulillah. Rupanya terus saya teriak, kalian di mana? Kami nggak berani, kami mau cari jalan muter aja katanya. Ya Allah, kakean tiba ya awak dewean ya. Jadi subhanallah, itu pengalaman ya. Kemudian kita telusuri jalan-jalan itu ya, di malam hari bagaimana suasana kampung Kali Gajah Wong itu ya. Wih, kalau malam itu bagaimana? Wih, penelitian ini namanya observasi. Wah, ya itu memang ya, namanya juga kampung terkenal dengan sesuatunya tadi ya. Wih, ya jadi dek mampir dek gitu kan. Ditawari, ya Allah, astagfirullah. Masuk anak SMA ditawari. Ya, ya Allah. Tapi ya kita tulis dalam hasil observasi lapangan membuktikan ya, pada malam minggu tanggal sekian peneliti bersama 2 temannya dan menemukan fakta-fakta berikut ya. Itulah penelitian, data yang tidak ngarang-ngarang, tapi kita terjun langsung ya. Di ini ya, kelompok ilmiah remaja Darul Uwandi. Kan gak ada penelitian ini plus, ya Allah. Iya, nanti kita terjunkan ke komplek yang begitu ya. Penelitian terus nanti mulai gak selamat piye aku. Masya Allah ya. Jadi seperti itu ya, alfatnya itu kotor, alfatuhum ya. Maka kita jangan wala tu'arif nafsaka lisimai alfadhi bil badi'ah. Badi'ah itu yang buruk ya. Wabta'id an haula'il kaum, jauhi dari kaum yang seperti itu. Juhdaka ya, tenaga kita enggak usah. Loh Ustadz kok malah mendekat? Loh Ustadz itu penelitian ya. Ustadz itu penelitian. Peneliti itu kadang-kadang memang menjerumuskan diri dalam masalah. Karena memang penelitian itu harus ada masalah ya. Masalah dalam penelitian. Loh itu kan yang anak kalian yang umur yang kelas 1 orang paham. Oh, masalah dalam penelitian itu ya. Nah, ngerti nggak masalah dalam penelitian? Karena memang meneliti itu memang mencari masalah. Masalah adalah apa? Adanya kesenjangan antara idealita dengan realita. Itulah namanya masalah. Jadi masalah itu apa? Kudune ngene, faktane kok ngene. Nah, seorang yang beriman seharusnya sholat 5 waktu.
Kalau sudah sholat 5 waktu nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi kalau lu kok nggak sholat 5 waktu, santri kok sholatnya bolong-bolong, itu namanya masalah. Santri Darul Uwa ada masalah, sholatnya bolong-bolong. Itu perlu diteliti. What's wrong? Ada apa? Dilakukan penelitian. Nah, itulah apa namanya kegunaan penelitian. Tapi kalau sudah santri Darul Uwa hafalan Qur'annya bagus, ketika demo halaqah Quran melek matanya, ngajinya suaranya nyaring, nggak ada yang ngantuk, itu tidak ada masalah, nggak ada masalah. Ustazah pendampingnya, muhafidhahnya senyum-senyum terus, ya alhamdulillah. Lapor ustaz, halaqah ana fine, tidak ada masalah. Tapi kalau anggotanya ngantuk, setorannya telat, bahkan tidak setor, ya ustaz, halaqah ana banyak masalah ustaz. Apa masalahnya? Anak-anak nggak mau setor. Nah, masalah. Nah, itu dalam penelitian harus diteliti apa yang salah. Karena masalah itu dari kata salah, salah. Nah, itu kan. Jadi dia nyeluk bojone, Mas, salah Mas. Gitu. Makanya namanya masalah. Ya Allah. Nah, masalah itu dari bahasa Arab ya, dari sa'ala yas'ulu, ya, su'alan wa mas'alatan, ya kan, bahwa sa'ilun wa daka mas'ulun, is'al, mas'alun ya, itu lalu kata masalah muncul dalam bahasa Indonesia dari kata sa'ala yas'al, soal ya, persoalan itu ya. Taib. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya wa iyyaka wal mumahakata ma'al ba'ah fi taqdiril asman. Kalau kita keluar untuk beli-beli ya, kita dikasih warning di sini, wa iyyaka, jangan engkau sekali-kali mumahakah ya. Wal mumahaka itu apa? Ngenyang itu apa? Nawar barang dengan ngotot-ngototan ya. Wah, itu ya. Gontok-gontokan. Itu pasar tradisional kadang-kadang gitu ya. Pasar tradisional. Kalau pasar modern, bandrolnya sudah nampak, tinggal barcode. Ya sudah, nggak perlu tawar menawar. Ono tulisannya ya, diskon, promo. Wah, beli 3 dapat 1. Wah, kan gitu. Nggak usah tawar mah. Tapi kalau pasar tradisional, Mbak Yu piro niki regine, ya kan? Oh, selawe. Kelarangan Mbak Yu wingi aku tuku 15 ya, gitu ya. Lalu ngotot-ngototan ya. Bahkan kadang-kadang ya ada kasus penipuan dan lain sebagainya. Dulu waktu saya di Jogja juga ya, di Malioboro, lagi jalan sama temen, tiba-tiba ditangkap tangan kita ya, gitu ya. Lalu dikasih krim kulit, dikasih sini, tiba-tiba ditangkap, lalu dikasih krim, ya. Iki maksudnya apa? Setelah itu disuruh beli dengan harga yang untuk ukuran siswa pada waktu itu, wah mahal sekali. Tapi kanan kiri sudah dipepet kita ya sama komplotannya itu ya. Ayo bayar katanya. Duh, ini dodolan apa iki ya? Wong dodolan kok maksa. Padahal harusnya antarodin minggu. Tapi di Jogja dulu kejadian begitu di Malioboro. Nggak tahu sekarang ya Malioboro sekarang. Zaman Ustadz dulu tahun 89. Ustadz itu sudah jadi siswa Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta 1. Yang mana Yogyakarta 1? Ini ditodong begitu ya. Itu namanya bukan. Lah kalau kita nggak mau bayar dipukul, ya Allah, ya akhirnya terpaksa isi dompet keluar ya, walaupun pas-pasan ya. Akhirnya kita tahu
kalau lewat Malioboro jam 11 itu kita mendingan ke sebelah sini saja ya. Nah, di jalan di depan toko apa itu kita tandain pada waktu itu ya. Nah, mudah-mudahan sekarang sudah tobat orangnya jadi imam masjid. Ya kalau yang maksa saya itu berarti sudah umur 60 mungkin ya, sebab dulu saya saja sudah hampir 50 ya. Masya Allah. Jadi seperti itu. Kalau yang seperti memahakah ya, memahakah kontok-kontokan dengan pedagang sudah ya, fitakdiri sama dalam menentukan harga yang lemah lembut ya. Makanya pasar modern itu wis orang-orang suaranya ya, cukup titit suaranya ya, pakai barcode ya, pakai barcode ya, tit ya, tit ya. Kadang-kadang kita nggak ngitung, bahkan sekarang jual beli nggak usah pergi kemana-mana, cukup di Shopee ya. Tiba-tiba keliru mencet ya, ongkone luru ya, aduh, lah kok teko luru, duh, lah sampai mencet luru, mestinya siji, item tuh ya, keliru ya. Sering terjadi dalam jual beli online itu ya. Teman saya beli tiket kereta api ya, salah mencet, tanggalnya salah, maunya perginya misalnya hari Sabtu depan, bisa Ahad depan ya misalnya, menceti Ahad besok ya. Dia sudah beli tiket, nyantai dia ya, nyantai. Setelah itu kemudian di Ahad depannya datang dengan tiket, nggak dia lihat lagi itu ya. Begitu mau check in ya di stasiun, dilihatnya, loh Pak, ini sudah kadaluarsa Pak, ini minggu yang lalu Pak, loh ya Allah. Jadi ini nggak sadar, tangannya itu nggak sadar, saking ya itulah, kadang-kadang kita nggak teliti ya, salah dewe sih ya. Tapi sangat memungkinkan, karena memang dalam perdagangan online itu kita nggak ada lawan bicara. Tapi kalau ada kasir kan diulang lagi, Bapak beli susu ini kadaluarsanya tanggal sekian-sekian Bapak ya, gitu disebutkan itu kan. Oh iya Mbak ini ya, ini ada promo ya, betul Bapak ambil promo ini, iya pakai kresek apa tidak? Nah, di Jakarta kemarin saya kecele ya, kalau di Malang masih banyak tawaran pakai kresek. Kalau di Jakarta tidak ada tawaran pakai kresek lagi di sana ya. Adanya Bapak mau pakai tas sendiri atau tas ramah lingkungan itu Pak, katanya. Nggak ada kreseknya ini. Yang tas ramah lingkungan harganya sekian ribu ya. Kalau kresek kan 200 rupiah. Aduh, kan kresek. Di Jakarta begitu sekarang, tidak ada kresek. Jadi tidak ada pakai kresek Bapak, nggak ada. Adanya tas sendiri apa tas ramah lingkungan tadi. Tas ramah lingkungan mahal harganya ya. Ya Allah. Beli isinya 50.000, tasnya 100.000. Ya itulah. Makanya kemana-mana bawa tas kalau ke Jakarta ya, supaya bisa masuk gitu ya. Fa'in wafaqo kasaman, kalau sudah sesuai, setuju harga, ishtaroita ya sudah beli ya. Wa illa, kalau nggak setuju, nggak cocok ya, fasrif bisalam, tinggalkan pedagangnya tadi dengan damai. Nggak usah umpat-umpat dodolan kok sakarpe dewe iki. Wah, nggak usah ya. Nah ini kalau di pasar tradisional begitu ya. Di pasar tradisional kadang-kadang kita butuh apa, kereng-kerengan ya, harus kadang-kadang seperti harus emosi kadang-kadang ya. Apalagi tadi pedagangnya maksa-maksa. Pedagangnya ada yang setengah maksa. Wa iyyaka an tata'arad lil ba'a bi qasdil musawamah faqat. Nah, jangan sekali-kali kamu terlibat kepada penjual itu bi qasdil musawamah faqat, dengan niatan untuk musawamah, tawar menawar, iseng ini namanya ya. Jangan, kalau nggak niat beli jangan nawar ya.
Kadang-kadang ibu-ibu itu jalan-jalan ya uklam-uklam ke rasap gitu ya, ke pasar, lalu kemudian mampir ke toko nawar, padahal awalnya niatnya nggak beli, nawar, akhirnya kecekel deh. Kudu beli loh, Ming kok bawa barang banyak sekali, iseng katanya ya. Ibu-ibu biasa begitu, dari rumah nggak ada niat untuk beli ABC, pulang-pulang sudah 2 kresek kanan dan kiri, makanya ya. Nah kalau bapak-bapak ya, kalau saya beli sesuatu itu cepat, dari rumah mau beli sudah sampai ke sana beli pulang, cepet gitu ya, nggak perlu jalan-jalan. Lalu kita ke mall itu kalau sama ibu-ibu sama yang gitu ya, makanya saya malas ke mall. Ya Allah. Lalu dunasyirah, tanpa membeli. Jadi jangan niatnya hanya iseng untuk tawar menawar. Ini tidak beradab. Kalau niat beli silahkan menawar, tapi kalau niat nawar kok tidak ada niat beli, jangan nawar. Fa inna dzalika yad'uhum ila isma'ika ma takrahu min kalimatit tafzi'i wal izdira'i. Sebab hal itu kalau niatnya cuma nawar tapi tidak mau beli, hal itu mendorong mereka yad'uhum ila isma'ika, untuk memperdengarkan kepadamu hal-hal kalimat-kalimat yang engkau tidak suka, berupa tafzi' wal izdira. Tafzi' ya, nakut-nakutin, izdira meremehkan, menghina ya. Nanti kita akan diejek. Pal-pola orang duit kiri, begitu ya, dibilang begitu. Maka jangan iseng. Kalau memang nggak niat beli ya jangan nawar ya. Jangan nawar sudah sepakat harga lalu nggak jadi ya, itu pasti penjualnya pegel toh. Penjualnya akan pegel lalu mengeluarkan kata-kata yang mungkin menyakitkan hati kita. Nah, kan akhirnya jadi permusuhan. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Masya Allah. Ini aja diatur ya di dalam agama Islam. Hal-hal begini disebut adabnya. Orang yang nggak beradab menawar barang tapi tidak beli, ya itu tidak beradab namanya. Tidak beradab. Masya Allah. Iya, masih ada satu, kita simpan ya, insya Allah pada kesempatan mendatang, insya Allah. Baik, nggak ada pertanyaan lain saya kira ya. Masya Allah. Coba kita tengok lagi. Oh iya betul kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghiasi hati kita dengan hidayah dari Allah, menghiasi hati kita dengan cinta Allah, cinta Rasulullah ya, lalu mengikuti apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul sunnahkan kepada kita bersama, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang kelak layak ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadiniyah wa qulun niyatus salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يسر لنا أمورنا ولا تعسر واتمم لنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله. سلام يا رفيع الشان عدفة يا جيرة يا أهيل الجود والكرم. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عتبة يا جيرة يا أهيل الجود والكرم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.